teman-teman, saya mahasiswa dari Stikes Mitra Husada Medan. Perkenalkan, nama saya Vivika Zai, NPM 2219401013. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah dewasa. Sistem peredaran darah atau yang disebut dengan sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari kardio atau kard yaitu jantung dan vaskular atau vas pembuluh darah. Dengan kata lain, kardiovaskular bisa juga disebut dengan sistem jantung pembuluh darah. Pada dasarnya, perlu kita ketahui fungsi jantung dan vaskular itu apa. Jantung itu berfungsi sebagai pusat pemompa darah. Vaskular berfungsi sebagai saluran untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh. Secara anatomis, perlu juga kita ketahui jantung itu terletak di rongga mediastinum sinistra atau di belakang sternum, tulang dada, di sebelah kiri, atau dengan kata lain, jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, perikardium atau bagian luar, otot jantung bagian tengah, endokardium bagian dalam. Rongga jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, atrium dextra, atrium sinistra, vertical dextra, dan vertical sinistra. Atrium dextra adalah ruang jantung terkhusus untuk memompa darah ke vertical dextra. Vertical dextra berfungsi untuk memompa darah kemudian mengalirkan ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra berfungsi juga untuk memompa darah menuju ke vertical sinistra. Vertical sinistra berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di antara atrium dextra dan sinistra terdapat katup. Katup ini berfungsi untuk mencegah kembalinya darah dari vertikal ke atrium saat pemompaman darah. Vertikal katup akan terbuka. Setelah atrium selesai memompa, maka katup akan tertutup kembali. Nah, katup atrium sinistra dan vertikal sinistra disebut juga katup biscupidalis, sedangkan atrium dextra dan vertikal dextra disebut tricupidalis. Dinding atrium sinistra dan dextra septum atau septral, yaitu septum interatrial, dan dinding membatasi vertikal sinistra dan dextra disebut septum interventrikular. Pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu arteri dan vena. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang dimana aliran jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan vena aliran yang berasal dari tubuh menuju ke dalam jantung. Arteri paling besar yaitu aorta yang mendapatkan aliran darah secara langsung dari vertikal sinistra aorta menuju ke atrium sinistra. Kemudian vertikal dextra dan sinistra juga berkontraksi secara bersamaan yang disebut tekanan darah diastol. Pada saat diastol atrium dextra dan sinistra memompa, maka katup tricuspidalis terbuka agar darah dapat mengalir. Demikianlah proses peredaran darah dewasa. Darah yang mengandung CO2 dibawa oleh vena cava inferior dan superior masuk ke atrium dextra. Terus atrium dextra memompa ke vertikal dextra melalui katup tricupidalis.
Kemudian setelah darah berada di vertikal diaphragm, darah keluar dari arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Setelah berada di pulmo, terjadi proses oksigenasi, yaitu pertukaran darah dari CO2 ke O2. Darah yang mengandung O2 tersebut kemudian mengalir ke vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Kemudian dari atrium sinistra memompa ke ventricle sinistra melalui katup discupinalis. Dari ventricle sinistra, darah dibawa oleh aorta ke seluruh tubuh, kemudian dialirkan lagi ke atrium dexter. Begitulah proses peredaran darah dewasa. Semoga materi ini bisa berfungsi dan bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Demikianlah pemaparan materi ini. Saya undur diri, bukan berarti saya mengalah, tapi karena saya tahu jika saya terus-terus melangkah dan mengejar, takutnya kamu tidak ada rasa.